Untuk Bu Olivia, selamat sore. Maminya Excel Robert, anak saya bisa menunggu. Tapi kalau main game dan kalah, pemeran utama di game jatuh, dia akan menjatuhkan diri, kadang juga memukul kepalanya sendiri atau memukul tembok. Ini lain, Bu. Kalau itu bukan menunggu, Bu. Nggak ada urusannya sama nunggu kalau ini. Bayangin. Kalau Ibu lihat, dia main game kalah. Dia kan gemes saja, kenapa aku kalah? Gitu kan. Cuma dia meluapkan bagaimana caranya untuk dia kayak kita lah, meluapkan kekesalannya dia itu. Nah, kalau dia dengan menjatuhkan diri, menjatuhkan di mana? Memukul kepalanya sendiri atau memukul tembok, Ibu kasih pilihan lain. Oke, aduh kalah. Mungkin ada bantal yang buat kita taruh di kursi, buat senderan kursi, ya pukul itulah. Kenapa kalah? Atau kita ajarkan memukul seperti ini loh. Kalahku. Nah, kita kan biasanya gitu kan. Kita ajarkan cara untuk mengeluarkan emosi dengan benar. Kita pun juga kok, tapi kita kan juga ngerti yang nggak mungkin kita memukul tembok, membanting handphone, kan kita juga butuh untuk melampiaskan emosi itu di keadaan dengan wajar dan tidak merugikan. Nah, memukul kepalanya sendiri itu bisa jadi kalau mamanya dia mukulnya terlalu kenceng kan kepalanya itu bisa jadi ada trauma. Nah, memukul tembok tangannya bisa sakit. Nah, kecuali memukul tembok itu pelan-pelan. Nah, aja kita ajarkan solusi dia ngomong, aduh, aku kalah. Mukul apa sih apapun benda yang ada di depannya, mukul meja atau mukul kursi, tapi dengan pukulan aduh, ya nggak apa-apa, aduh. Itu kita kasih, ini, apa, pilihan. Ada pilihan yang lain yang lebih bagus, sehingga dia melupakan, ini, apa, yang jelek-jelek yang dia untuk, seperti memukul kepalanya atau memukul tembok, itu ya. Oke, ada mamanya Yoyo. Minta bikin susu, terus saya masih cuci tangan. Saya bilang tunggu ya, mama cuci tangan dulu. Tapi Yoyo langsung ambil botol sendiri, isi air sendiri, narik tangan saya suruh isikan susu bubuknya. Itu apa termasuk? Nah, kalau Yoyo seperti itu, nah ibu cuci tangannya itu ini pura-pura gitu loh Bu. Jangan lama-lama. Nah ini kan saya ngomong dari awal Bu. Kalau ibu anak ini belum bisa nunggu, tunggu. Ibu 1 detik, cuci basahin tangan aja, terus ambil botolnya, buatkan. Jadi yang saya mau katakan di sini, anak ini tahu konsep menunggu. Kalau ini kan dia nggak tahu konsep menunggu. Karena dia ngomong Kak dikasih, ya saya lakukan sendiri. Kalau saya mau menerangkan konsep menunggu, botolnya saya taruh atas. Atau pada waktu itu ngomong, yo minta susu, tunggu. 1 kali kena air aja terus langsung ambil botolnya. Nah, karena dia masih belum bisa menunggu. Nanti dia sudah tahu bahwa menunggu itu 1 detik itu tunjuk perpanjang itu jadi 2-3 detik sambil kita terus tunggu tunggu tunggu. Nah, dan dia sudah ngerti awalnya bahwa tunggu yang 1 detik itu tuh terjadi kok. Tunggu 2-3 detik juga akan terjadi gitu. Jadi yang penting itu memasukkan konsep menunggu itu dulu. Bahwa dia akan mendapatkan barangnya dengan menunggu sebentar. Pertama yang dia tahu, ini cuma menunggu sebentar. Nah, akhirnya dari 1 detik ke 2 detik, dia tidak terasa. Karena dia sudah percaya bahwa barang itu akan ada. Gitu. Gitu ya mamanya Yoyo. Kembali lagi, ibu harus mengajarkan yang pertama kali dulu itu. Jadi kalau yang ini itu bukan menunggu, Bu. Dia
justru nggak mau menunggu, mau melakukan sendiri apa yang dia mau gitu. Dan ini merusak konsep menunggu. Nah, akhirnya dia ngomong nggak usah nunggu, aku bisa kerjakan sendiri kok. Ya. Oke, Bu Heni, anak saya mau menunggu dalam hitungan 10, tapi belum bisa ngomong apapun, hanya babbling usia 2 tahun. Nah, nggak apa-apa, Bu. Mungkin anak Ibu itu reseptifnya bisa, dia ngerti ya bahwa dia menunggu hitungan 10. Tapi dia belum bisa ngomong. Berarti perencanaan usia 2 tahun kan, Bu. Nah, itu Ibu yang saya tahu tadi saya katakan Ibu harus melatih yang tadi itu gerakan-gerakan yang mendukung untuk anak Ibu bisa ngomong. Jadi makannya bagus. Makan loh 1 piring, kalau dia makan dengan bagus, itu latihannya banyak. Dia mengunyah, bibirnya juga dilatih untuk mengambil makanan. Kenapa saya ngomong harus dengan bibir mengambil makanannya? Supaya itu jadi latihan, Bu. Karena kata-kata pertama yang kita ajarkan biasanya itu semua yang keluar dari bibir. Ma, bah, pa. Nah, oke. Jadi nggak mungkin kalau mamanya kita bibirnya dia lebih ke arah kayak kalau waktu rest itu kelihatan bibirnya itu enggak apa ya, hanya pasif seperti ini. Biasanya anak-anak itu kalau akan sangat sulit juga menggerakkan bibirnya pada waktu memproduksi suara. Jadi buatlah bibir ini aktif melakukan segala sesuatu. Jadi monyongkan, mungkin bisa seperti anak tertawa yang besar, whatever. Pokoknya buat bibirnya bergerak tanpa anak merasa itu adalah suatu latihan. Oke, kembali lagi Yau-Yau. Juga sering gini, ambil sandal mau minta naik mobil sehabis mandi. Nah, saya sering bilang tunggu papa pulang ya baru kita pergi. Nah, itu kadang dia nangis tapi kadang juga langsung kembalikan sana. Loh, ini terlalu ini Bu, terlalu panjang. Jadi anak Ibu itu kalau kadang bisa, kadang enggak bisa, itu berarti kita belum sukses. Jadi maka dari itu Ibu harus pastikan dia ngerti tunggu itu apa. Kalau dia ngerti tunggu dan Ibu selalu menempati janji Ibu, dia enggak akan nangis. Karena dia tahu itu akan terjadi. Gitu. Jadi Ibu pastikan dia percaya ke Ibu. Ibu nggak pernah ingkar janji, terus tunggu itu, jadi tunggu itu kayak password yang sangat luar biasa. Tunggu, oh saya percaya mama saya disuruh menunggu untuk menanti sampai kapan sesuatu yang saya inginkan itu diberikan ke saya. Tapi itu pasti akan terjadi. Tetapi dia kalau tahu enggak, kalau papa pulang, oke, dia harus tahu kapan papanya pulang. Nah, kalau dia papa tahu kata-kata ini, dia enggak mungkin menangis. Dia menangis itu karena dia not sure, ya, enggak yakin bahwa akan diberi gitu ya. Oke, Kiana kalau nggak sabaran sekarang suka pukul kepalanya. Nah, maka dari itu Bu, ini mulainya dari 1 detik. Ya, dia bukan nggak sabaran, kadang-kadang dia nggak tahu kapan aku mau dikasih. Ya, kalau nggak ada pegangan buat dia. Tapi kalau kita sebagai seorang ibu itu pegangan mereka. Apa yang kita katakan itu bisa diperhitungkan. Demikian juga dengan papanya atau orang-orang yang lain, itu harus diajarkan seperti ini. Nah, kalau nggak sabaran karena apa di sini? Nah, kalau umpamanya dia minta sesuatu yang mestinya nggak harus minta. Nah, inilah latihannya, Bu.
Kalau sekarang Bu, anak saya sudah 28 tahun. Kalau anak saya nggak sabaran, terus suka mukul kepalanya atau suka mukul saya, lah saya setengah mati lah Bu. Kita akan kena, dampaknya. Jadi Ibu latihanlah, ini adalah latihan untuk anak bisa mempercaya kita, gitu. Ya, jadi ini adalah latihan. Benar-benar kalau Anda nggak sukses untuk menunggu, Anda jangan mikir untuk mengatakan tidak ke anak kita. Karena dia pasti akan marah, jauh lebih marah karena tidak itu nggak ada opsi lainnya. Oke, Bu Arina, sebenarnya akan melukai atau memukul hanya ke adiknya saja. Mungkin karena cemburu adiknya yang cengeng dan selisih umurnya yang terlalu dekat. Bagaimana cara mengurangi tindakan? Itu Bu, bisa juga dia jealous ke adiknya, atau bisa juga dia nggak suka suara kalau adiknya tuh menangis. Annoying gitu suaranya tuh. Jadi dia tuh, mungkin ada 2 kemungkinan. Dia nggak suka suaranya, karena adiknya itu, kalau cengeng itu pastikan ada suara-suara yang keluar, itu nggak suka suara itu, atau mungkin ya seperti Ibu katakan, dia cemburu. Nah, kalau dia nggak ada sound sensitivity, dia cuma cemburu, berarti ibu dan bapak itu harus punya waktu di mana kita hanya dengan dia. Mungkin gini, ibu mungkin lebih dekat ke adiknya. Jadi bapaknya ini, dia yang mempunyai kalau punya waktu-waktu di mana dia cuma pergi dengan Arkan, nggak tanpa adiknya. Atau mungkin ibu dan bapak hanya membawa dia. Itu mengurangi rasa cemburu karena dia tahu saya masih tetap punya waktu berdua dengan orang tua saya di mana sebelum adik itu datang, saya punya momen-momen seperti itu. Oke? Jadi jangan sampai dia bisa menerima adiknya dengan baik. Nah, mungkin tapi menurut saya kita semua umumnya anak kita 4 atau 3. Setiap anak itu butuh untuk mempunyai apa ya, waktu-waktu spesial hanya untuk saya, tanpa ada yang lainnya, yang, di mana kita berebut perhatian, gitu. Itu suatu momen-momen yang sehat, bahwa mereka masih punya waktu dengan kita seperti ya spesial lah, kalau mungkin bukan cuma anak kedua ya, anak pertama ya, anak kedua pun juga butuh dia kapan dia bisa pergi dengan, orang tuanya tanpa yang lainnya, yang biasanya sesama kompetitor, gitu ya. Menunggu antri dikasih di loket, iya. Itu kalau ibu bisa mau menunggu di sini, itu kan dia tahu bahwa saya menunggu karena, ya itu caranya lah. Semua orang dia mungkin modeling. Kalau anaknya sudah ngerti, lumayan ngerti, mungkin dia akan ngerti, menunggu. Tetapi mungkin dia nggak ngerti bahwa itu antri itu menunggu. Jadi ibu mungkin bisa cek lagi, apakah dia bisa menunggu yang model kalau dia mau, kemauannya dia ada maunya, terus kita apakah bisa dia menunggu, untuk mendapatkan apa yang diminta, oke? Untuk Bu Helena. Claire 3 tahun 2 bulan, kalau untuk menunggu sesuatu sudah cukup baik, mungkin 30 detik, 1 menit sudah bisa. Tapi kalau melihat saya masuk ke kamar mandi untuk BAK dan sudah prom tunggu, tetap tidak mau, menangis minta masuk atau saya segera keluar.